Halo, bertemu lagi dengan saya pada video ketujuh atau pertemuan ketujuh. Nah, bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Masih tetap semangat? Masih tetap ceria? Masih tetap bahagia? Jangan lupa bahagia di setiap harimu. Semoga dengan menonton video ini makin menambah kebanggaan kita tentang Pancasila dalam merajut nilai-nilainya, dan jangan lupa dengan gengkumannya ataupun dengan simbolnya Bhinneka Tunggal Ika itu semakin memperkuat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan akan menjadi semakin kuat. Oke, kita masuk pada pertemuan ketujuh. Kita akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita masuk, ini lanjutan dari bab 3. Nah, kita masuk kepada pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Namun setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 45 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nah, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, kita juga harus melihat pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan teks proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 45, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, begitu ya, terkait argumen tentang dinamika Pancasila. Terus bagaimana pada hari ini? Nah, pada hari ini kita harus mengembalikan atau melestarikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara kegunaannya menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian kita masuk kepada argumen tantangan terhadap Pancasila. Nah, pada era globalisasi dewasa ini, terutama masuk dalam revolusi industri 4.0, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Nah, tantangan-tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang mengerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat jelas betapa paham-paham tersebut telah merusak jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Nah, begitu. Nah, apabila ditarik benang merahnya terkait tentang tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas yang sudah saya jelaskan, nah, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini. Karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di satu pihak dan pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena kode of conduct
yang berkomber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi atau penurunan. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integritas nasional atau integrasi nasional, bukan integritas ya, integrasi nasional. Kemudian dalam bidang pemerintahan banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Nah, ini mengutip dari Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti pada tahun 2016. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif yang serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi aparatur negara. Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas hanya merupakan sebagian kecil, karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespons secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari kita dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Kemudian kita masuk kepada mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, esensi Pancasila dapat dipahami bahwa Pancasila secara legal, formal dapat diterima dan ditetapkan menjadi dasar dari ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 45. Nah, penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalitas atau prinsip-prinsip konstitusional. Nah, kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Nah, ini mengutip dari Dirjen Dikti pada tahun 2016. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan azas kerohanian hukum Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 produk pikiran. Kedua, meliputi kesuasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 45 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat senantiasa tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Ini mengutip dari pernyataan Kailan pada tahun 2000 dari halaman 198 sampai 199. Nah, kemudian urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional, yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Dan makmur ya, bukan makmun ya, tapi makmur. Sementara human resource terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan, yaitu aparatur negara, yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance antara lain transparan, akuntabel, dan fairness sehingga akan terhindar dari KKN, dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis haruslah menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melalui free fight, liberalisme, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik
yaitu infrastruktur politik. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 45 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti pada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut ini. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Nah, setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 45, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 45 disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pembukaan undang-undang pada alinea ketiga. Nah, di mana hal ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian pada bagian ketiga, pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 45 bersama-sama ditetapkannya Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadikan semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan azas keronen Pancasila. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 45, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 1745, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 45. Kemudian kita akan masuk kepada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 45, serta implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Nah, terkait hal ini, kita akan menjelaskannya pada video selanjutnya. Jadi, video ke-7 ini selesai sampai di sini, dan video ke-8 akan saya jelaskan terkait apa yang saya sampaikan tadi. Selain itu, saya akan memberikan kisi-kisi terkait apa yang akan menjadi ujian UTS atau ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Jadi sekian video pada kali ini. Semoga menambah khazanah ilmu pengetahuan kita terkait pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian.